Halo guys, welcome back with me Andre Lim di Kok Iso. Jadi hari ini aku mau membahas kasus kematian dua warga negara asing asal Tiongkok yang mati di hotel di Bali. Nama pasangan WNA ini yang laki-laki bernama Lee Jimin yang berumur 24 tahun, yang perempuan bernama Chen Jianan yang berumur 22 tahun, yang merupakan warga asal negara Cina yang ditemukan tewas di hotel Bali. Jadi ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 1 bulan 5 tahun 2023. Ceritanya LC dan CJ melakukan pertikaian di dalam hotel tersebut. Akhirnya dari pertengkaran tersebut si CJ mendapatkan penganiayaan oleh si LC, karena mungkin LC udah nggak sabar atau nggak tahan ngelihat kelakuan si CJ. Dengan begitu akhirnya si CJ mendapatkan penganiayaan dan LC melakukan bunuh diri. Yuk kita saksikan kronologinya. Pak Bambang mengungkapkan bahwa pasangan WNA asli Cina ini tiba di Bali melalui Bandara Ngurah Rai pada Kamis tanggal 27 bulan 4 tahun 2023 malam dengan tujuan untuk berlibur ke Bali. Ya namanya pasangan kepengin have fun, ya udahlah kita libur aja, cus. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk check-in di sebuah hotel di Sanur, Denpasar Selatan dan berencana menginap sampai tanggal 2 Mei tahun 2023. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 bulan 4 tahun 2023, CJ diketahui check-in di Hotel Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan ini atau peristiwa mengenaskan inilah. Namun pada hari Sabtu tanggal 29 bulan 5 tahun 2023, LC diketahui pindah hotel yang masih di kawasan Sanur. Jadi pada malam hari sekitar pukul 00.17 WITA, CC telah mendatangi hotel tersebut dan dijemput oleh CC di lobi hotel. Beberapa saat kemudian mereka memesan minuman bir sebanyak 5 botol melalui room service hotel tersebut. Kejadian ini terjadi di sebuah kamar nomor 4223 di sebuah hotel bintang 5 yang ada di Jalan Uluwatu. Dan aku nggak menyebutin nama hotelnya apa ya. Saat kejadian, operator hotel itu dihubungin oleh seorang tamu yang tinggal di kamar hotel 4228. Jadi tamu hotel tersebut menerangkan bahwa dirinya mendengar tamu lain yang berteriak di koridor meminta tolong. Tentu saja dengan adanya aduan tersebut, pihak hotel langsung bertindak mendatangi lokasi kejadian. Bahkan pihak hotel dikatakan sempat membawakan kursi roda. Ya namanya orang yang gercep atau hotel yang bagus pasti siap-siap membawakan sesuatu atau P3K atau apapun ketika ada aduan seperti itu. Jadi manajer tersebut berinisial D. Jadi manajer itu meminta salah satu karyawannya berinisial B datang membawa kursi roda untuk mengantisipasi apabila tamu tersebut meminta bantuan. Sesampai di koridor yang dimaksud di luar ekspektasi, pihak hotel menemukan tamu bernama CJ yang sudah tergeletak bahkan berlumuran darah. Wah, kalau aku yang jadi pihak hotel atau apa, pasti shock, pasti kena tekanan mental dan langsung lapor ke polisi atau mungkin masih trauma lah akibat kejadian tersebut atau melihat kejadian tersebut. Setelah menemukan tamu hotel yang bernama CC, petugas hotel langsung menelusuri kamar dua pasangan WNA tersebut. Jadi petugas juga menemukan LC yang tewas di dalam bathtub kamar hotel. Kan petugas itu juga kaget lah setelah ngecek, loh kok dua-duanya meninggal. Akhirnya petugas tersebut langsung menelpon pihak kepolisian. Dengan adanya laporan tersebut, polisi kan langsung gercep ya. Ya pasti gercep karena dia mau mengidentifikasi agar barang bukti atau apapun itu nggak hilang sama sekali. Akhirnya polisi juga langsung olah TKP di lokasi kejadian. Jadi setelah diketahui kasus tersebut, pihak hotel maupun pihak berwajib melakukan pengecekan terhadap CCTV bahwa korban tersebut sebelum tewas sempat keluar dari kamar 4223.
Jadi saat itu LC dalam keadaan penuh darah di sekujur tubuhnya dan langsung terkapar di lantai. Dari hasil olah TKP, di leher CJ ditemukan luka yang terbuka yang menjadi sumber banyaknya darah yang keluar. Pak Bambang juga menambahkan, di dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa 31 orang sebagai saksi dan sejumlah CCTV di 3 lokasi yang pernah didatangi para korban. Akhirnya Polresta Denpasar meminta izin kepada pihak keluarga korban melalui konsultan yang ada di Cina untuk melakukan otopsi. Jadi hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik RSUP Sanglah dan Lab 4 Polda Bali semakin menguatkan bukti bahwa ada rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan LC terhadap si pasangannya. Jadi dari hasil otopsi menyatakan bahwa kesempatan yang sama Kepala Instalasi Forensik RSUP Prof. Ngowera Dr. Dudut Rusdidayani menyatakan dari hasil otopsi menyimpulkan bahwa penyebab kematian Cici akibat mati lemas sesuai ciri-ciri orang tewas tenggelam. Sebelum tewas, Cici sempat mendapat pukulan di bagian dahi dan dilukai di bagian leher. Saat dalam keadaan lemas, Cici kemudian dibenamkan ke bak mandi hingga tewas. Dibenamkan itu ditenggelamkan sampai meninggal dunia. Wah, gila banget. Namanya pasangan itu harus saling mencintai, saling menyayangi, bukan malah dikerasin kayak gini. Ya namanya cewek, mungkin kalau ada problem ya udahlah, kita sebagai cowok harus lebih ngerti dan lebih ngalah. Artinya dua hal itu membuat korban lemas hingga mudah dimasukkan ke dalam bathtub dalam kondisi masih hidup tapi dalam kondisi pengurangan kesadaran, sehingga bentuk masuk bathtub masih hidup di dalam bak ada cairan masuk itu yang membuat korban meninggal dunia. Sedangkan hasil otopsi dari pemeriksaan jenazah LC ditemukan bahwa korban meninggal dunia karena luka terbuka pada leher kanan dan leher kiri. Jadi pihak berwajib menyimpulkan bahwa luka-luka yang terbuka tersebut kalau dilihat bukan luka yang dilukai orang, jadi luka bergerombol atau luka yang ada di dalam dangkal itu merupakan lecet goresan, semua itu merupakan luka yang dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi motif dan meninggalnya kedua WNA ini inisial LC dan CC karena ada permasalahan pribadi rumah tangganya ya kan, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Oke, sekian dari video saya mengenai cerita tentang kasus kriminal. Jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe karena itu gratis dan tidak membayar sama sekali. Bye bye.